Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Jatmiko. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari modul 6 yang berjudul Logika Matematika, atau kita akan belajar tentang logika matematika untuk kelas 11. Jadi di dalam logika matematika ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama ada pernyataan, yang kedua kalimat terbuka, yang ketiga ada ingkaran atau negasi, yang keempat ada disjungsi atau gabungan pernyataan, yang kelima ada konjungsi atau irisan pernyataan, yang keenam ada implikasi atau pernyataan bersyarat, dan yang keenam ada biimplikasi atau pernyataan bikondisional. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum adalah kalimat matematika yang memiliki nilai kebenaran, yaitu bernilai benar atau bernilai salah, tetapi tidak keduanya. Contoh, 2 adalah bilangan prima. Ini merupakan pernyataan umum yang bernilai benar. Dan yang kedua, Lampung adalah ibu kota Indonesia. Ini juga termasuk ke dalam pernyataan, namun pernyataan yang bernilai salah. Kemudian ada yang ketiga di sini. Tolong sampaikan salah. Ini bukan merupakan pernyataan, ya, tapi ini adalah suatu bentuk seruan. Kemudian yang terakhir ada hai, apa kabar? Ini tidak termasuk ke dalam pernyataan, melainkan pertanyaan. Kemudian yang kedua ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memiliki variabel, sehingga masih belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, yang pertama, A adalah bilangan prima, B adalah ibu kota Indonesia. Yang ketiga, X plus 3 lebih dari 5. Dan kemudian contoh yang terakhir, 2Y min 8 sama dengan 10. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memiliki variabel A, B, X, ataupun Y, sehingga masih belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada ingkaran atau negasi. Negasi adalah penolakan atau kebalikan dari sebuah pernyataan yang ada. Jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan jika pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Jadi perlu kita tandai di sini, ya. Jika pernyataan bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Nah, dan jika pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai
benar. Ya, di sini ada contoh dari ingkaran atau negasi. Contohnya, ikan bernafas dengan insang. Jadi bisa kita lihat tabel kebenarannya. Jika P ini bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan jika P ini bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Nah, ini adalah negasi dari P. Tidak benar, ikan tidak bernafas dengan insang. Kemudian, ikan ini tidak bernafas dengan insang. Dan yang terakhir, ikan ini bernafas bukan dengan insang. Di sini ada satu contoh lagi. Semua burung bisa terbang. Maka negasi dari P adalah ada burung yang tidak bisa terbang. Atau juga tidak semua burung bisa terbang. Yang keempat, ada disjungsi atau gabungan pernyataan. Disjungsi adalah kalimat majemuk yang memiliki lebih dari satu pernyataan, sehingga dibutuhkan kata penghubung dalam kalimat tersebut. Di antaranya adalah dan, atau, jika maka, jika, dan hanya jika. Contohnya, Tono tinggal di desa. Dan pernyataan kedua, Tono seorang pedagang. Maka disjungsinya adalah Tono tinggal di desa atau Tono seorang pedagang. Yang kelima, ada konjungsi atau irisan pernyataan. Pernyataan majemuk dari P dan Q yang dihubungkan menggunakan kata dan. Konjungsi P dan Q ditulis dengan lambang seperti ini. Ya, ditulis dengan lambang P konjungsi Q. Di sini ada tabel kebenaran dari konjungsi atau irisan pernyataan. Bisa kita lihat di sini. Contohnya, Bella makan nasi. P-nya Bella makan nasi dan Q-nya Bella minum es. Maka konjungsi dari pernyataan 1 dan 2 ini adalah Bella makan nasi dan Bella minum es. Yang keenam, ada implikasi atau pernyataan bersyarat. Implikasi adalah hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua itu merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi adalah pernyataan bersyarat dengan menggunakan kata hubung. Jika P, maka Q. Penulisan implikasi jika P maka Q itu ditulis dengan seperti ini. Pernyataan implikasi dapat juga dibaca seperti ini. P menyatakan atau berakibat Q. Kemudian P hanya jika Q
Nah, selanjutnya ada P syarat cukup untuk Q dan Q syarat perlu untuk P. Di sini ada contoh dari implikasi. Ini bisa kita lihat tabel kebenaran dari implikasi. Jadi kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. Jika hari ini hujan, maka Ahmad membawa payung. Lihat. Yang pertama, P benar, Q benar, maka implikasinya benar. Hari ini hujan dan Ahmad membawa payung. Yang pertama, contoh dari yang pertama. Kemudian yang kedua, P-nya benar, Q salah, Q-nya bernilai salah. P-nya benar, hari ini hujan, namun Ahmad tidak membawa payung. Q-nya salah, maka dia bernilai salah. Kemudian yang ketiga, hari ini tidak hujan, namun Ahmad membawa payung. P-nya salah, Q-nya benar, jadi implikasinya benar. Yang terakhir, hari ini tidak hujan dan Ahmad tidak membawa payung. Ini adalah contoh dari implikasi. Kemudian yang terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Contohnya, suatu segi empat dikatakan persegi jika dan hanya jika keempat sisinya sama panjang. Ini adalah contoh biimplikasi. Ini ada tabel kebenaran dari biimplikasi. Ya. Kemudian di sini ada soal latihan. Ya. Silahkan dikerjakan. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.